Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai uji regresi linear sederhana sekaligus melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Simple Linear Regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita melakukan regresi linear sederhana adalah: yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Kedua, jumlah variabel bebas adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. 4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel tergantung. 5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan 6. Tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Kemudian dasar pengambilan keputusan untuk uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Ada dua option ya. Yang pertama, uji hipotesis dengan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi hasil output SPSS adalah: yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua adalah dengan uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah: yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS, saya akan menyebutkan hipotesis yang akan kita uji. Yang pertama, HO, yaitu tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. HA, ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja kita akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan hipotesis yang telah saya sebutkan tadi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah: yang pertama, rekap data yang berasal dari responden. Kemudian aplikasi SPSS tentunya. Dan yang terakhir adalah tabel T. Di sini sudah ada data yang berasal dari 12 responden yang telah mengisi pertanyaan mengenai stres kerja dan kinerja karyawan. Karena saya ingin meneliti mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita harus mengisi kolom name dengan simbol variabel yang akan kita gunakan. Kemudian ubah desimal menjadi 0 dan isi label sesuai dengan variabelnya.
stres kerja untuk variabel independen dan kinerja karyawan untuk variabel dependen atau Y. Kemudian copy seluruh data ke dalam data view di aplikasi SPSS. Setelah itu klik Analyze, Regression, Linear, masukkan stres kerja ke dalam independen dan kinerja karyawan ke dalam dependen. Klik OK. Di sini kita bisa melihat tabel koefisien. Kita harus melakukan persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 3,5,624 min 0,519X. Letaknya di situ ya. Pertemuan antara stres kerja dan B. A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient yaitu 35,624. Angka ini adalah angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika nilai stres kerja adalah 0, maka nilai konsisten kinerja pegawai adalah sebesar 35,624. B adalah angka koefisien regresi. Nilainya sebesar min 0,519. Angka ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan tingkat stres kerja, maka kinerja karyawan akan turun sebesar 0,519. Karena tanda ini negatif, maka hasilnya berlawanan. Stres kerja naik, kinerja turun. Begitu juga sebaliknya. Apabila stres kerja turun, kinerja akan naik. Kemudian kita akan membandingkannya dengan T-tabel. Hasil dari T hitung masih di tabel koefisien. Nilai T hitung adalah min 4,169. T-tabel rumusnya adalah probabilitas, jumlah responden min 2. 12 min 2 sama dengan 10. Nanti kita lihat pertemuan antara 0,05 dan 10. Kita buka T-tabel 0,05 di sini ya, kita temukan dengan 10. Hasilnya adalah 2,22814. Benar ya. Sedangkan nilai signifikansi adalah 0,002. Berdasarkan tabel koefisien, nilai T hitung yaitu 4,169 lebih besar dari T-tabel yaitu 2,22814. Dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, berikut materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.